Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanyalah milik Allah. Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita dengan berupa doa selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda ustazah semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan satu buah hadis. Semoga dengan hadis ini mengingatkan kita untuk meningkatkan kebaikan kita. Yang mana hadisnya berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Yang artinya, senyum antum di hadapan saudara antum adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dengan senyum kita kepada saudara kita bisa bernilai pahala di sisi Allah. Nah, apabila ananda ustazah nanti bertemu dengan saudaranya atau teman-temannya, jadi kita bisa memberikan senyuman. Dengan senyum tersebut akan menambah timbangan pahala kita. Nah, semoga hadis ini bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Baiklah ananda semuanya, untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial, ekonomi, dan transportasi. Sebelumnya kita telah membahas tentang letak posisi negara Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari letak geografis tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan transportasi. Nah, sekarang kita bahas poin yang pertama, yaitu dampak positif di bidang sosial. Yang pertama, untuk memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain. Dampak positif yang kedua yaitu Indonesia menjadi daya tarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia sehingga dapat menambah devisa negara. Itu beberapa contoh dampak positif di bidang sosial. Nah, sekarang kita bahas poin yang kedua yaitu dampak positif di bidang ekonomi, yaitu Indonesia dapat dijadikan komoditas perdagangan dunia. Nah, itulah dia dampak positif dari bidang sosial dan bidang ekonomi. Baik, sekarang kita bahas poin yang ketiga yaitu dampak positif di bidang transportasi. Nah, apa saja dampak positif letak geografis di bidang transportasi? Yang pertama, meningkatnya transportasi untuk tujuan wisata. Yang kedua, percepatan infrastruktur di daerah-daerah. Yang ketiga, meningkatnya transportasi laut. Nah, inilah sebagian dari dampak positif di bidang transportasi. Baiklah ananda semuanya, poin di atas kita telah membahas dampak positif letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan transportasi.
Nah, sekarang di poin ini kita membahas dampak negatif dari letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan transportasi. Nah, apa sajakah contoh dampak negatif di bidang ekonomi? Yang pertama, adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Yang ketiga, persaingan global, baik perdagangan yang meliputi ekspor impor ataupun persaingan tenaga kerja. Nah, itulah dampak negatif dari letak geografis tersebut. Nah, sekarang poin yang kedua yaitu dampak negatif di bidang sosial budaya. Yang pertama, masuknya budaya asing membuat budaya lokal dapat hilang. Yang kedua, maraknya perilaku dan budaya turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat. Yang ketiga, maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Nah, itulah dampak negatif di bidang sosial dan budaya. Nah, sekarang kita bahas poin yang ketiga yaitu dampak negatif di bidang transportasi. Yang pertama, tersingkirnya transportasi tradisional. Yang kedua, semakin padatnya lalu lintas. Nah, itu ada beberapa dari dampak negatif letak geografis Indonesia. Baiklah Ananda semuanya, di poin ini kita membahas tentang pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa letak Indonesia yang amat strategis sehingga memberikan pengaruh terhadap keberagaman budaya, suku bangsa, dan perbedaan kondisi alam. Nah, sekarang kita bahas poin yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia mengakibatkan pedagang-pedagang dari luar Indonesia banyak yang singgah di Indonesia dan menyebarkan kebudayaan dari negara asal di Nusantara. Itulah pengaruh dari letak strategis wilayah Indonesia. Nah, sekarang poin kedua yaitu keragaman suku bangsa. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing. Nah, itu keberagaman dari suku bangsa. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam sehingga akan menimbulkan keragaman budaya dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan adat istiadat berupa upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Jadi, kondisi alam tersebut akan menimbulkan perbedaan di setiap daerah. Untuk poin yang keempat yaitu keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Kita mengetahui bahwa letak geografis yang strategis, perbedaan agama juga terjadi. Misalnya, di Bali terdapat upacara kematian yang disebut ngaben. Upacara adat tersebut hanya dapat kita temui di Pulau Bali. Nah, setiap daerah tentu memiliki adat istiadat tertentu. Semoga Ananda Ustazah bisa membedakan, memahami dari pembahasan kita pada hari ini.
Untuk Ananda semuanya, setelah membahas materi pembelajaran kita di atas, kerjakanlah latihan berikut ini. Nomor 1. Sebutkan dampak positif letak geografis Indonesia di bidang sosial dan budaya, dan sebutkan dampak negatifnya. Untuk soal nomor 2, sebutkan dampak positif letak geografis Indonesia di bidang ekonomi dan sebutkan dampak negatifnya. Jadi nanti Ustazah akan mengirimkan lembaran jawaban Google Form-nya. Baiklah Ananda Ustazah semuanya, kita cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi pembelajaran kita dapat dipahami dan catatlah di buku catatan masing-masing. Jangan lupa kerjakan latihannya di Google Form. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.